Kita hidup di society dengan barang-barang yang sekali pakai, dan seakan-akan kita terpisah dari sampah kita. Marketing dan pasar pun mendorong bahwa manusia perlu terus-menerus membutuhkan banyak barang untuk menjadi bahagia. Tanpa kita sadari, tempat pembuangan sampah mulai meluap, lautan tercemar, dan landfill ditinggalkan dengan miliaran ton sampah yang tidak dapat terurai selama ribuan tahun dan tidak dapat didaur ulang. Kita telah mencapai titik di mana gerakan zero waste benar-benar diperlukan untuk menjaga masa depan ekosistem kita. Saat orang pertama kali mendengar zero waste, reaksi yang paling sering terdengar adalah, mana mungkin gak akan bisa hidup tanpa membuat sampah. Dan memang benar, di society kita memang tidak mudah untuk tidak membuat sampah. Tidak mudah menemukan makanan tanpa plastik di supermarket, walaupun itu sayur dan buah. Kita semua adalah bagian dari aliran limbah ekonomi. Banyak miskonsepsi yang terjadi mengenai zero waste lifestyle yang membuat orang yang mendengar kata itu bertanya-tanya dan bahkan berubah menjadi pesimis. Zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero waste juga soal menjauhi single use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Tujuannya adalah agar sampah tidak dikirim ke landfill. Jadi, zero waste itu tidak hanya mengenai recycle dan mendaur ulang. Ini miskonsepsi yang umumnya terjadi. Padahal sebenarnya, zero waste itu dimulai dari refuse, reduce, dan reuse. Saat benar-benar sudah tidak bisa memungkinkan untuk 3 hal tadi, baru dilakukan recycle dan rot. Intinya, zero waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenyamanan yang terbentuk dengan produk murah, material yang tidak bisa didaur ulang, merusak kesehatan planet kita dan berkembangnya manusia, serta spesies hewan di seluruh dunia. Bea Johnson dari Zero Waste Home mempopulerkan 5R ini: refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Atau di dalam bahasa Indonesia, menolak, mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang, membusukkan. 5R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa limbah, sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alami secara bijaksana. Tidak ada kata sempurna dari zero waste lifestyle, dan ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak memulainya. Jangan juga saling menjudge satu sama lain saat mereka mengklaim berhidup zero waste tapi masih menggunakan plastik. Mungkin mereka sedang mencoba. Zero waste bukanlah tujuan, tapi proses. Dan mari kita bersama-sama menjalani proses ini. Kita lupa bahwa lautan dan sungai sudah tercemar, serta miliaran ton tumpukan sampah yang dihasilkan manusia tidak bisa lagi terurai atau didaur ulang. Tempat pembuangan akhir sudah meluap dan tidak lagi bisa menampung timbunan sampah. Longsor sampah pernah terjadi di TPA Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005. Sebanyak 143 orang terkubur dalam longsor sampah dan tidak kurang dari 86 rumah lenyap di telan sampah. Studi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa 7% sampah di Indonesia yang dapat dikompos dan didaur ulang, dan 69% produksi sampah hanya ditimbun di TPA, dan produksi sampah harian bisa mencapai ribuan ton. Ya, kami tahu zero waste adalah gaya hidup yang sehat, yang ramah lingkungan, yang menolak pemakaian barang sekali pakai, misalnya plastik, yang membuat limbah dan merusak lingkungan. Ya tahu, zero waste itu kalau nggak salah kan yang untuk pengurangan limbah plastik itu yang daur ulang seperti itu toh? Iya, saya tahu yang tentang upaya pencegahan limbah plastik itu toh. Istilah itu baru dengar ini. Jadi zero waste itu adalah gerakan kalau hidup minimal itu tanpa plastik. Baru dengar. Zero waste itu adalah gerakan alam itu yang meminimalisir plastik. Ya, kami sudah menerapkan gaya hidup yang baik, tapi kami belum bisa semaksimal mungkin karena kami sebagai seorang pebisnis dalam bidang pakaian, kami tetap
memerlukan wadah plastik untuk packingan-packingan baju kami, untuk dikirim ke customer, karena kami masih belum mendapatkan pengganti dari plastik yang murah dan ramah lingkungan. Dan kami juga sudah menerapkan di dalam keluarga. Misalnya ini hal yang kecil ya, tapi misalnya saya keluar ya, saya berusaha untuk membawa bekal seperti air di dalam wadah seperti Tupperware atau tumbler yang bisa dipakai untuk berulang-ulang, dan saya berusaha di luar untuk tidak membeli minuman atau makanan yang di dalam wadah plastik untuk menjaga lingkungan kita. Jadi itu sebenarnya sebagai usaha yang terkecil di dalam lingkungan kami, tapi itu sangat berguna. Itu hal yang kecil. Kalau pribadi saya sendiri sih, saya sudah melakukannya dengan cara bawa botol air minum, dengan cara membuat kerajinan-kerajinan dengan botol-botol plastik agar tidak langsung dibuang begitu saja, agar bumi tidak terlalu banyak limbah plastik yang sulit terurai yang bisa sampai ratusan tahun. Ya, saya sudah biasa bawa botol minuman. Kalau pengurangan dalam kehidupan sehari-hari saya rasa itu ada, karena lingkungan sekitar kan juga sudah menerapkan. Misalnya kalau saya pergi ke kafe, pasti mereka ada sediakan lagi sedotan. Kalau kita pergi ke Alfa, kita disuruh berbayar juga kan. Jadi saya kalau ke Alfa lebih prefer pakai kantong sendiri. Dan buat saya itu juga sudah termasuk pengurangan, karena lingkungan di sekitar saya juga mengingatkan dan orang-orang sekitar saya juga mengingatkan. Iya sih, ada beberapa. Kayak misalnya saya kasih contoh nggak apa-apa. Kayak itu tadi yang menggunakan sedotan, saya pakai yang stainless. Terus sama kantong belanja sih biasa. Biasa bawa kantong sendiri kalau ke Alfamart. Kan biasa juga ditanya bawa kantong apa. Biasa bawa sih. Sangat penting sekali kita terapkan gaya hidup yang sehat. Kenapa? Karena dengan gaya hidup yang sehat membuat lingkungan kita baik, terus kesehatan kita bisa terjaga, lingkungan kita bisa lestari. Jadi kita harus kita harus selalu menerapkan gaya maupun di keluarga maupun di lingkungan kita, karena menjaga kelestarian supaya alam kita tidak terlalu cepat rusak. Karena kita harus sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan keluarga dan semua yang ada di sekitar kita. Kalau menurut saya zero waste ini sangat penting, karena mengingat usia bumi ini sudah mencapai 2000 tahun kan, ribuan tahun. Maka dari itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di masa depan, maka kita harus melaksanakan zero waste, dimulai dari hal-hal yang kecil. Penting sekali karena ini masalah bumi yang tempat kita tinggal. Kalau pengurangan sampah plastik ya pasti penting ya, karena yang pertama kan jumlah sampah plastik, karena kan tidak tahu kalau sampah plastik itu untuk daur ulangnya itu susah, butuh waktu yang lama juga kan. Apalagi kan sekarang banyak tuh misalnya orang yang buang sampah plastik di laut dan itu bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau menurut saya kalau pengurangan sampah plastik harus dilaksanakan ya harus.